Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, saya malam hari ini agak merasa istimewa gitu karena sebenarnya prodiakon. Mungkin dan anak-anak kita mungkin lagi sibuk kali ya, belum bisa hadir. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari raya semua orang kudus ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa Tuhan memanggil kita ini untuk hidup kudus. Apapun pilihan hidup kita, baik sebagai biarawan-biarawati, kaum religius, kaum awam, baik hidup berkeluarga, selibater awam, anak-anak, remaja, orang tua, semua kita dipanggil untuk hidup kudus. Jadi tidak ada alasan untuk membela diri. Saya tidak harus berdoa setekun itu. Saya tidak harus menerima sakramen-sakramen. Saya tidak harus ikut misa. Saya tidak harus ikut kegiatan-kegiatan rohani. Tidak. Semua kita para saudara-saudari punya tanggung jawab iman untuk mencapai ini. Untuk mengejar hidup kudus ini. Semua kita dipanggil oleh Tuhan. Dalam doa aku percaya, kita selalu mengungkapkan keyakinan kita akan adanya persekutuan orang-orang kudus. Aku percayakan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, dan yang lain. Kita memang adalah bagian dari orang-orang kudus. Para kudus ini yang kita kenal dengan jiwa-jiwa yang sudah mengalami damai bersama dengan Tuhan. Mereka bersekutu dengan Tuhan dalam surga. Hidup mereka itu sudah selesai, sudah luput dari noda-noda dosa. Mereka hanya mendedikasikan seluruh keberadaan mereka untuk memuji-muji Tuhan. Dalam kitab suci kita tahu mereka selalu memadahkan kudus, kudus, kudus bagi Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang mereka lakukan sehingga mereka boleh menggapai hidup kudus ini? Tentu hal yang pertama adalah mereka ketika di dunia ini menyambut Yesus dengan mulutnya, perkataannya, dan menerimanya dalam hatinya. Mengakuinya dengan mulut mereka dan menerima Yesus itu dalam hatinya. Hidup dalam ajaran kasih Yesus Kristus itu. Dan yang paling penting, mereka setia sampai akhir. Banyak orang menerima Yesus tapi kurang mampu untuk setia. Para kudus ini mereka mau hidup setia. Dan hidup mereka itulah yang kiranya digambarkan oleh sabda bahagia hari ini. Mereka miskin di hadapan Allah. Mereka berduka cita. Mereka lemah lembut. Mereka lapar dan haus akan kebenaran. Mereka juga murah hati, suci hatinya, membawa damai. Dan mereka dianiaya, segala yang jahat difitnahkan kepada mereka. Kalau kita melihat para saudara-saudari, kasihan betul hidupnya orang-orang kudus ini, ya kan? Kasihan sekali. Apakah hidup seperti ini harus kita teladani? Rasa-rasanya tidak akan banyak orang sanggup menempuh jalan yang seperti ini. Tapi jangan lupa saudara-saudari, Yesus mengawali itu dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang-orang yang seperti yang disebutkan tadi. Mengapa? Karena ada ganjarannya. Ganjarannya itulah yang memungkinkan mereka itu menjadi kudus. Apa ganjarannya? Dikatakan dalam Injil, mereka akan memperoleh surga. Mereka akan mendapatkan penghiburan, memiliki bumi. Mereka akan dipuaskan, akan mengalami kemurahan hati Tuhan, melihat Allah. Dan mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, itu yang dijanjikan oleh Tuhan.
Itu yang diwariskan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mau menempuh jalan ini. Para saudara-saudari, dalam gereja kita ada banyak orang kudus, ya kan? Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ini ada yang berdeposit kepada salah satu orang kudus atau tidak. Setidaknya berdeposit kepada nama orang kudus yang Anda jadikan sebagai nama pelindung. Siapa kira-kira? Paulus, Petrus, atau Herodes? Saudara-saudari, ada banyak orang kudus. Ada yang mereka secara resmi kita kenal dan kita rayakan secara liturgis. Tapi ada juga yang lain yang tidak kita rayakan secara liturgis, tapi hidupnya kudus. Ada 3 golongan para kudus ini dalam gereja Katolik, saudara-saudara. Harus kita tahu, supaya kita tahu merayakannya, menghormatinya, berdoa kepada Tuhan lewat mereka. Ada yang kita kenal venerabilis. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang memiliki kebajikan-kebajikan dalam hal-hal yang rohani. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang terpandang karena kebajikan rohaninya, keteladanannya dalam hal hidup beriman, dalam hal hidup bermoral secara Kristiani. Orang-orang yang setia menghayati itu. Yang kedua, ada namanya Beato dan Beata. Beato dan Beata adalah mereka yang, jadi Beato dan Beata itu artinya terpujilah, mereka yang terberkati. Orang-orang ini adalah orang-orang kudus yang sudah berada di surga. Dan mereka boleh menjadi perantara kita memperoleh rahmat dari Tuhan dalam doa-doa kita. Biasanya para saudara-saudari, umat beriman itu berdoa memohon kepada Tuhan lewat mereka ini untuk kesembuhan dan hal-hal yang lain. Mereka bisa menjadi perantara kita. Salah satu beata yang paling modern ini yang kita rayakan selama tahun-tahun terakhir ini adalah Beato Carlo Acutis, ya kan? Sangat muda, usianya 15 tahun, menjadi layak disebut sebagai orang yang terberkati, orang kudus. Jadi rupanya Bapak Ibu tidak perlu harus tua supaya bisa menjadi orang kudus. Anda ini boleh juga suatu saat bisa menjadi kudus. Saya juga. Asal kita semua mau setia kepada Tuhan. Lalu yang terakhir ada namanya Santo Santa. Itu. Santo Santa ini adalah mereka yang dikatakan dalam kitab suci memandang Tuhan. Jadi mereka ini sudah selesai semua. Mereka sudah bukan lagi memerlukan doa-doa umat beriman supaya mereka masuk surga. Tidak lagi. Mereka sudah berbahagia bersama dengan Allah di surga. Seringkali dikatakan mereka ini adalah sahabat-sahabatnya Allah. Saudara-saudari, Santo Santa, berdoalah kepada mereka. Itu menjadi pengantara kita memohon rahmat Tuhan yang selimpah-limpahnya dalam kehidupan rohani kita. Kemudian para saudara-saudari, karena banyaknya orang-orang kudus dalam gereja kita, itu berbagai tingkatan dirayakan. Saya sengaja mengatakan ini supaya kita juga sedikit punya tahu sedikit tentang orang-orang kudus ini, karena tahu dengan baik akan menghayatinya juga dengan baik. Jadi para saudara, ada para kudus ini yang kita sebut yang memberi kesaksian hidup mereka sebagai martir. Siapa martir? Mereka adalah orang-orang yang mempertahankan iman mereka dengan seluruh hidup mereka demi iman. Jadi martir itu mau merelakan seluruh diri mereka, hidup mereka ini sampai akhir demi mempertahankan iman mereka. Para martir itu biasanya para rasul, ya kan? Orang-orang yang mau mati demi iman itu kepada Kristus. Ada yang kita rayakan sebagai gembala umat. Gembala umat biasanya mereka yang selama hidupnya mencapai kesucian berprofesi sebagai pemimpin umat. Saya harus bangga, ya kan? Saya sebagai, mungkin kelak saya akan meninggal dirayakan sebagai gembala umat. Anda
Nanti kita lihat. Ada yang dirayakan sebagai pujangga gereja. Para saudara-saudari, pujangga gereja itu berarti selama hidupnya mereka sungguh-sungguh mendalami iman akan Yesus, mendalami ajaran Yesus, dan mereka meninggal sebagai orang yang mewariskan keteladanan iman dan moral bagi gereja. Siapa salah satunya? Misalnya Santo Yohanes Salib, Ignatius Loyola, Santa Teresa Avila, Teresa kanak-kanak Yesus. Masih banyak pujangga gereja yang lain. Mereka mengajar doa, mereka mengajar bagaimana hidup menjadi Kristiani yang baik. Kalau di antara Bapak Ibu ini ada yang nanti selama hidupnya ini misalnya karena dia aktif hidup menggereja dan kehidupan rohani, lalu fasih untuk mengajar doa di paroki Meruya ini, kelak dirayakan sebagai pujangga gereja. Amin. Ya. Pujangga gereja mengajar bagaimana kami berdoa, mengajar bagaimana kami menjadi orang Katolik yang baik. Anda akan menjadi pujangga gereja. Ada yang dirayakan sebagai perawan, para perawan. Karena mereka mempersembahkan seluruh jiwa mereka, tubuh mereka hanya kepada Allah. Saya teringat para saudara-saudari yang dikatakan Santo Paulus itu. Mereka yang tidak beristri itu mereka menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara Tuhan. Bagaimana mereka menyenangkan Tuhan, ya kan? Mereka yang beristri sibuk dengan perkara-perkara duniawi, bagaimana mereka menyenangkan istrinya. Saya khawatir mereka ini. Saya khawatir kalau Anda yang beristri itu ya lalu kayaknya agak sulit mencapai kekudusan ya. Karena Anda menyenangkan bukan Tuhan, ya kan? Nah, menyenangkan istri. Sekilas itu para saudara-saudari. Tapi bukan itu yang mau dikatakan oleh Santo Paulus. Bahwa kita manusia ini haruslah selalu punya perhatian yang besar untuk menyenangkan Tuhan. Ada juga yang dirayakan sebagai pria kudus. Pria kudus, orang-orang yang menguduskan diri mereka secara sempurna kepada Allah lewat kebajikan-kebajikan. Ada wanita kudus dan biarawan-biarawati. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya, di manakah Anda? Mau dirayakan seperti apa? Mau dirayakan sebagai seorang perawan? Mau dirayakan sebagai seorang biarawan-biarawati? Mau dirayakan sebagai pria kudus? Atau yang lain? Pilihan ada pada Anda. Anda mau hidup seperti siapa? Saya selalu mengatakan, hiduplah sesuai dengan nama pelindung kita setidaknya. Kalau Petrus, hiduplah seperti Petrus yang punya iman militan. Bukan seperti Petrus yang hanya mencari kesenangan itu. Yang tidak mau menderita demi Yesus itu, ya kan? Saya yakin prodiakon ini akan dirayakan sebagai apa Bapak-bapak? Sebagai pria kudus atau pria kesepian? Sebagai pria kudus ya. Saudara-saudari yang terkasih, itu pilihan kita semua. Mau dirayakan seperti apa, tetapi yang penting adalah bahwa kita ini terpanggil untuk menjadi kudus. Yesus pernah bersabda, saudara-saudari, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu adalah langkah awal untuk menjadi kudus. Mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, menggaungkan kerajaan Allah itu sebagai orientasi akhir dari hidup kita, maka itu akan menjadi tuntunan, panduan, membuat kita menapaki jalan-jalan kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak awam menjadi kudus. Orang tua Santa Maria Bunda Allah, Yoakim dan Santa Anna, orang tua dari Santa Teresa kanak-kanak Yesus, menjadi kudus. Karena mereka mau menempuh jalan kekudusan ini. Jadi para saudara-saudari, Anda kelak juga punya ruang, punya kesempatan untuk menjadi kudus. Gereja
memberikan banyak jalan para saudara-saudari, banyak hal-hal teknis yang harus kita usahakan untuk mencapai kekudusan. Saya merenungkan satu hal ini, yaitu keberanian dan gairah hidup. Keberanian itu para saudara-saudari harus kita miliki. Keberanian untuk apa? Untuk meraih bahwa hidup ini bukan hanya semata-mata untuk sejahtera dalam hidup duniawi ini. Bukan semata-mata hanya kita berorientasi pada kita ukur semuanya dari yang duniawi ini. Kita tidak pernah menderita. Kita tidak pernah merasa kesulitan ekonomi. Kita tidak harus merasa mempunyai banyak teman atau hal yang lain. Kita tidak harus merasa bahwa bahagia itu tidak punya kesulitan dalam hidup bermasyarakat, bersosial. Bisa juga. Yang penting di dalam kehidupan kita ada keberanian untuk bertahan dalam kebenaran, ada gairah hidup. Gairah itu kan membuat orang berkobar-kobar ya. Gairah itu. Kalau ada gairah, kita akan bersemangat dalam kehidupan ini. Ternyata saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah krisis dalam kehidupan kita ini. Orang bisa aktif sekali kehidupan menggereja, kehidupan berdoa, tapi gairah hidup untuk mencapai hidup suci itu berkurang. Jadi yang penting saya memiliki label sebagai orang Kristiani, saya memiliki atribut sebagai orang Katolik, tapi untuk mencapai kekudusan itu tidak punya gairah. Berbuat baik 1-2 kali, tapi untuk bertahan berbuat baik tidak mau. Mengampuni 1-2 kali, tapi untuk setia tidak mau. Orang-orang kudus para saudara-saudari, mereka seringkali tidak buat yang besar-besar. Mereka seringkali tidak melakukan yang besar, tapi setia itu. Itu kelebihannya. Jadi kalau kita mau kudus ternyata tidak perlu harus menjadi orang yang melakukan yang besar, yang fenomenal, tapi berani untuk bertahan, itu sudah kekudusan. Maka para saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama setia dalam panggilan kita masing-masing. Setia untuk terus menempatkan Yesus sebagai Sang Penyelamat dalam hidup kita. Setia untuk mewartakan kebaikan-kebaikan lewat kehidupan kita sehari-hari. Itulah kekudusan. Akhirnya para saudara-saudari, ada ungkapan sederhana yang baik sekali menurut saya untuk kita renungkan. Betapa sering kita merasa ditarik untuk berhenti pada pantai yang nyaman. Tapi Tuhan memanggil kita untuk berlayar di laut lepas, menebarkan jala ke air yang dalam. Itulah panggilan kita bersama untuk lebih bergairah, lebih bersemangat, lebih berani untuk menebarkan kebaikan-kebaikan kita bagi banyak orang. Tuhan memberkati.